Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya, khususnya kelas 12 IPA 1, kelas 12 IPA 2, dan kelas 12 IPS 1 SMA Tanjung Priok Jakarta. Selamat pagi semuanya anak-anak, semoga kalian sehat semua ya. Bertemu lagi dengan Ibu Ning hari ini untuk belajar sejarah Indonesia tentang bab 1 ancaman disintegrasi bangsa pada tahun 1948 sampai 1965. Baik, sebelum mulai belajar, hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini, KD yang akan kita capai adalah KD 31, yaitu menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, dan G30S PKI. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyaksikan dan menyimak video dari Ibu, juga membaca buku atau membuka internet tentang ancaman disintegrasi bangsa pada tahun 1948 sampai 1965, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang pemberontakan PKI Madiun. 1, ya kan? 2, tentang pemberontakan DITII. 3, pemberontakan APRA. Ya. Sampai di situ aja dulu. Baik, kita mulai ya. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang berdiri dengan sejarah perjuangan yang sangat panjang. Bukan hanya menghadapi bangsa lain saja, tetapi juga harus menghadapi bangsa sendiri dalam bentuk pemberontakan. Ya, di berbagai daerah yang mengancam keutuhan bangsa. Pemberontakan tersebut antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, dan G30S PKI. Walau memakan korban jiwa dan raga, akhirnya pemberontakan tersebut berhasil ditumpas. Penumpasan berbagai pemberontakan ini merupakan jasa para pahlawan, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Hal ini juga berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinnya dan anugerahnya bangsa Indonesia berhasil menjadi seperti sekarang. Ya. Dan kita tidak perlu mengalami pemberontakan tersebut. Kita sebagai generasi penerus harus mensyukuri karunia kemerdekaan ini dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh sebagai wujud nyata
penghormatan dan perjuangan mempertahankan keutuhan bangsa maupun negara serta mencegah agar pemberontakan serupa tidak terulang kembali. Ya. A. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Perundingan Renville yang merugikan bangsa Indonesia mengakibatkan jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Hal ini menimbulkan kekecewaan pada Amir Syarifuddin sehingga ia menyusun kekuatan untuk menunjukkan sikap anti pemerintah Indonesia dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada tanggal 26 Februari 1948. Tujuan dibentuknya FDR adalah merebut kekuasaan yang sah dari pemerintah dengan berbagai cara, seperti demonstrasi atau tindakan-tindakan keras lainnya. FDR terdiri atas Partai Sosialis, Partai Buruh, Partai Komunis Indonesia, dan SOPSI yang mengambil sikap oposisi terhadap Kabinet Hatta. Kegiatan FDR bertambah kuat dengan kembalinya musuh dari Uni Soviet. Musuh itu pemimpinnya PKI. Pada saat bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan, PKI berkhianat dengan memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia di kota Madiun pada tanggal 18 September 1948. Itu anak-anak cerita. Terus selanjutnya, orang-orang yang dianggap tidak sejalan atau musuh itu langsung dibunuh, sehingga terjadi perang saudara di Madiun. Peristiwa ini dikenal dengan pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun segera ditindak Panglima Besar Jenderal Sudirman, memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah sebagai pemimpin KRUZ dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur sebagai pimpinan Divisi 1 Jawa Timur untuk memimpin operasi penumpasan dengan dibantu pasukan Divisi 3 Siliwangi, Jawa Barat. Bantuan pasukan Siliwangi ini terdiri atas 2 brigade, yaitu Brigade Sadikin yang bergerak dari barat menuju Madiun dan Brigade Kusno Utomo yang bergerak ke Solo untuk menguasai Purwodadi. Musuh akhirnya mati tertembak dalam tembak-menembak dengan Letnan 1 Sumadi di Semanding, sedangkan Amir Syarifuddin dapat ditangkap dan kemudian dihukum mati pada tanggal 30 September 1948. Pemberontakan dapat dipadamkan. Gerakan penumpasan PKI dilakukan selama 2 minggu hingga 30 September 1948. Perintah ini dikeluarkan oleh Kolonel Gatot Subroto kepada Letnan Kolonel Sadikin dengan membagi pasukan Sadikin menjadi 3 poros dengan rute yang berbeda. Tawangmangu ditetapkan sebagai titik awal serangan. 2 bulan kemudian, operasi-operasi penumpasan dinyatakan selesai. Sayang sekali belum sempat oknum-oknum yang terlibat diadili. Belanda kembali sudah menyerang sehingga banyak di antara mereka yang lolos.
dan 17 tahun kemudian kembali untuk melakukan pemberontakan terhadap Indonesia. Pada akhir bulan November 1948, seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Musso tewas dan dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan di Gua Macan, daerah Purwodadi dan di dekat Godong serta Wonogiri. Wonogiri itu daerahnya ibu, daerah asal ibu maksudnya. Wonogiri, Jawa Tengah, ya. 11 pemimpin kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri RI yang kemudian dieksekusi tanggal 20 Desember 1948. Nah, itu ya anak-anak. Ada pemberontakan DITII. DITII itu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ya anak-anak. Pemberontakan DITII adalah pemberontakan yang menuntut didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII yang sudah disuarakan sejak tahun 1942. Adapun pemberontakan DITII terjadi di beberapa tempat, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. 1. Jawa Barat. Gerakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia dengan didukung oleh Tentara Islam Indonesia. Ya, anak-anak. Nanti selain itu kalian bisa baca sendiri. Nah, ada lagi di Jawa Tengah ya. Kedua adalah di Jawa Tengah. Gerakan DITII yang terjadi di Brebes, Tegal, dan Pekalongan ini dipimpin oleh Amir Fattah. Gerakan ini diproklamasikan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Desa Pengarasan, Tegal. Nah, kalian bisa baca sendiri juga di buku pegangan kalian ya anak-anak. Lanjut, ketiga adalah di Sulawesi Selatan. Gerakan pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Setelah menghimpun laskar gerilya dan bergabung dengan Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS. Sebab utama dalam pemberontakan ini adalah ambisi Kahar Muzakkar untuk mendapatkan kedudukan di APRIS. Selanjutnya kalian juga bisa membacanya sendiri. Keempat itu di Aceh anak-anak. Jadi ada pemberontakan DITII itu di Aceh ya. Gerakan DITII di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh yang memproklamasikan negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953. Ya. Tentang Daud Bereh ini kalian bisa juga membacanya sendiri di buku pegangan kalian ya. Lanjut ke 5 itu adalah pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Gerakan DITII di Kalimantan Selatan itu dipimpin oleh Ibnu Hajar dan menamakan diri Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Ibnu Hajar merupakan seorang mantan Letnan II TNI. Pada akhir 1954 Ibnu Hajar membulatkan tekadnya untuk masuk gerakan negara Islam. Ia memperkuat pasukannya dengan meminta bantuan pada Kahar Muzakkar dan Kartosuwiryo. Ibnu Hajar diangkat menjadi Panglima TII wilayah Kalimantan. Nah, kalian bisa baca juga sendiri di buku pegangan kalian ya. Sedikit lagi ini Ibu lanjutkan ke pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Ini ya Ibu bacain ya anak-anak. Peristiwa pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di kota Bandung yang dipimpin oleh seorang kapten Belanda, Raymond Westerling. Gerakan ini juga didalangi oleh golongan kolonial Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya.
Pada bulan Desember 1946, ia juga yang memimpin gerakan pembunuhan massal terhadap rakyat Sulawesi Selatan. Gerakan APRA yang terdiri atas kurang lebih 800 orang, yang diantaranya terdapat 300 anggota Koninklijke bersenjata lengkap menyerang kota Bandung pagi tanggal 23 Januari 1950. APRA juga berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi dan membunuh regu jaga yang berjumlah 15 orang, serta Letnan Kolonial Lembong. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 1950, di daerah Pacet, TNI berhasil menghancurkan sisa gerombolan APRA. Untuk menumpas pemberontakan APRA, pemerintah RIS menempuh dua cara, yaitu sebagai berikut. 1. Menekan pimpinan pasukan Belanda yang dilakukan oleh Letkol Eri Sudewo selaku Kepala Staf Divisi Siliwangi. Ia mendesak Majen Engels agar melarang anggota pasukannya meninggalkan kesatuan dan memaksa APRA meninggalkan Bandung. 2. Dalam operasi militer, pemerintah mendatangkan kesatuan polisi dan polisi militer dari luar Bandung. Pemberontakan APRA juga terjadi di Jakarta di bawah pimpinan Sultan Hamid II yang bermaksud menyerang Jakarta dan menahan serta membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sekjen Kementerian Pertahanan Mr. Budiarjo dan pejabat Kepala Staf APRIS Kolonel TB Simatupang. Oleh karena itu, lebih dahulu diketahui APRA beserta dalangnya dapat diringkus sebelum menyerang Jakarta. Dengan kegagalan gerakan APRA di negara-negara bagian RIS, perasaan anti-federal semakin meningkat. Usaha untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah pusat RIS semakin keras. Pada tanggal 30 Januari 1950, RAA Wiranata Kusuma, wali negara Pasundan, mengundurkan diri. Pada tanggal 8 Februari, Dr. Andes Muhammad Hatta mengangkat Sewaka sebagai pengganti dan sebagai komisaris RIS di Pasundan. Nah, anak-anak, kalian bisa baca sendiri ya di buku pegangan kalian, dan internet juga bisa, atau buku-buku yang lain ya. Untuk pertemuan hari ini itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian memahaminya, dan setelah ini kalian silahkan langsung masuk ke Google Classroom ya. Google Classroom Sejarah Indonesia kelas 12 IPA 1, IPA 2, dan IPS 1. Linknya sudah Ibu share ke walas masing-masing ya. Silahkan masuk dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di sana. Semoga kalian sehat semuanya, lancar dalam belajar, dan sukses selalu. Sejarah Indonesia sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.